Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita disuruh memilih apakah kita menjadi orang pintar tetapi tidak bijak, atau menjadi orang yang bijaksana, saya yakin jawaban kita pasti akan memilih menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau sudah bijaksana, dia akan tahu mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu firman Tuhan juga mengingatkan kembali kepada kita agar kita selalu berdiam di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan perkataan Kristus. Apa yang sudah diucapkan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia berkarya di dunia ini, hendaklah itu sama seperti kehidupan kita juga, perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab kita di dalam kehidupan kita, maka kita otomatis seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kita akan kaya di dalam firman Tuhan, dan kita mau untuk saling menegur, saling menasehati satu sama lain. Kalau kita sudah mau untuk saling menasehati satu sama lain, maka kita akan sanggup untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui setiap perkataan kita, kata-kata yang keluar dari bibir kita atau dari mulut kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Dengan kata lain, yang keluar ini adalah sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang sangat luar biasa lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, melalui perkataanmu kepada saudaramu, melalui perbuatanmu kepada saudaramu, disitulah bentuk nyata, bukti nyata bahwa kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Dan kita mau untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hidup kita ini. Kalau dikatakan mengucap syukur, maka kita harus tahu persis, Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu suka, entah itu duka, maka kita diwajibkan dan diharuskan untuk mengucap syukur kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia mengatakan kepada kita agar kita memikul salib. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika dikatakan memikul salib, sedih pun itu kehidupan kita, penderitaan pun yang hanya ada dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu persis bahwa ketika saya mau untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam penderitaanku, aku tahu akan ada hadiah yang terbaik di dalam kehidupanku. Akan ada sesuatu hal sukacita yang akan aku dapatkan. Kalau kita berbicara secara teologisnya, kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya yang akan mendapatkan kehidupan kekal dalam hidup kita. Maka dari itu, ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari, perkataan Kristus harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saling menasihati itu tugas kita, saling menegur itu tugas kita, agar tercipta sukacita dan damai sejahtera. Kemudian memuji nama Dia,
serta mengucap syukur dalam segala hal. Kita sampaikan hidup kita Bapak Ibu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudusnya lah yang selalu mengingatkan kita agar kita selalu mengingat akan nama yang kudus itu, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu kepada kami, mengingatkan kembali agar kami saling mengajar satu sama lain dan saling menasihati satu sama lain Tuhan, agar terciptalah damai sejahtera daripada Engkau di dalam kehidupan kami ini. Firman-Mu juga mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mengucap syukur dalam segala hal, memuji nama-Mu yang kudus itu Tuhan, walaupun keadaan kami suka ataupun duka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami sudah berfokus kepada Engkau Tuhan, maka ada hadiah yang baik, hadiah yang terbesar, yang terindah yang pasti akan Kau berikan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu setia kepada Engkau. Kami sampaikan hidup kami, demikian juga dengan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati kami sekalian di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Jikalau ada di tengah-tengah kami yang dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau dan kembali bersuka cita di dalam hidupnya. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Dia, bersyukurlah kita selalu di dalam kehidupan kita. Horas.